baca selalu ya. Kami dari kelompok 5 Perbankan Syariah yang beranggotakan Dwi Arifianto, Farah Amalia, dan Isa Zulfarida Arini. Kali ini akan menjelaskan mengenai deposito dan akad mudharabah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian deposito. Deposito bisa didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa deposito merupakan investasi dana dengan prinsip akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau UUS. Deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah Fatwa DSN nomor 03 MUI 4/2000. Pembeda deposito bank konvensional dengan bank syariah terletak pada pemberian imbalan. Bank konvensional memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, sedangkan bank syariah memberikan imbalan diberikan kepada nasabah atau deposan dengan bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati. Selanjutnya, saya Isa Zulfarida akan menerangkan tentang akad mudharabah. Nah, umumnya akad mudharabah berarti terdapat seseorang yang menjadi penyedia modal dan seseorang menjadi pengelola. Sistem keuntungannya berupa bagi hasil sesuai dengan perjanjian, dan bila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Macam-macam akad mudharabah. Di sini saya akan menjelaskan 3 macam akad mudharabah. Yang pertama, yaitu mudharabah mutlaqah atau tidak terkait. Artinya, pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Tidak ada batasan dan tidak ada ketentuan-ketentuan. Yang kedua, mudharabah muqayyadah atau terkait. Artinya, pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Tempat, waktu, dan objeknya ditentukan. Yang ketiga adalah mudharabah musyarakah. Nah, mudharabah di sini adalah perpaduan antara mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang artinya pengelola dana menyertakan modal dalam kerjasama investasi di awal. Akad yang disepakati berupa akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya waktu, pertimbangan, kesepakatan, dan ketentuan-ketentuan oleh pemilik dana, maka pemilik dana memutuskan untuk membolehkan pengelola dana menanamkan modal dalam usaha tersebut. Dasar hukum akad mudharabah. Yang pertama, Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20 dan Al-Jumu'ah ayat 10. Inti dari ayat-ayat ini adalah dorongan kepada setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Siapa saja boleh melakukan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya melalui akad mudharabah ini. Sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Salah satunya diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa dari Shalih bin Suhaib dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan, yaitu jual beli tidak secara tunai, muqaradah, dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Sumber hukum yang ketiga yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah tentang Mudharabah pasal 187 dan 188. Pasal 187 terdapat ketentuan-ketentuan. A. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang kepada pihak lain untuk melakukan usaha.
B. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang telah disepakati. C. Kesepakatan bidang usaha akan dilakukan dan ditetapkan sesuai dengan akad. Pasal 188 adalah rukun kerjasama, yaitu sohibul mal atau pemilik modal, mudharib atau penyedia modal, dan akad. Sumber hukum yang keempat yaitu Fatwa DSN MUI. Ketentuan-ketentuannya diantara sebagai berikut. A. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan LKS kepada pihak lain. B. Dalam pembiayaan LKS sebagai sohibul mal, membiayai 100% kebutuhan proyek, sedangkan pengusahanya bertindak sebagai pengelola. C. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan. D. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan prinsip. Hai teman-teman, saya Farah Malia dan kali ini akan menjelaskan penerapan akad mudharabah pada bank syariah. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan mudharabah berdasarkan literatur klasik. Mudharabah ini dilakukan dan diterapkan pada masa Nabi, sahabat, dan para tabi'in. Mudharabah klasik ini juga memiliki beberapa ciri-ciri loh. Ciri-ciri yang pertama yakni dilakukan antara dua orang. Orang tersebut biasa disebut dengan sohibul mal atau pemilik modal dan mudharib atau pengelola modal. Sohibul mal disebut juga investor karena sohibul mal yaitu orang yang meminjamkan dananya agar dikelola oleh mudharib. Ciri-ciri yang kedua yaitu dilandasi amanah atau saling percaya, karena pada umumnya mudharabah klasik ini dilakukan atas hubungan personal atau saling mengenal dan juga dilakukan karena prinsip kekeluargaan. Dan yang terakhir yaitu tidak melibatkan pihak ketiga karena hanya melibatkan dua pihak. Semakin berkembangnya dunia investasi dan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, sehingga menilai bahwa penerapan mudharabah klasik ini kurang efisien dan cenderung menimbulkan beberapa masalah. Masalah tersebut diantaranya, pertama, berkembangnya dunia bisnis, yang tentunya cakupannya semakin luas, tidak hanya sebatas antara sohibul mal dan mudharib. Apabila disiplin ajaran Islam kurang dalam pelaku akad mudharabah tersebut, dapat menyebabkan kurang sahnya penerapan akad mudharabah karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun dari akad mudharabah tersebut. Kemudian adanya investasi kelompok. Biasanya investasi kelompok dilakukan oleh para investor pemula yang mengelompokkan dananya menjadi satu dan kemudian diinvestasikan bersama-sama. Keamanan modal minim apabila hanya dilakukan sebatas seorang personal, tidak dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Kemudian tidak akan saling mengenal satu sama lain dan investasi akan cenderung terhambat. Apabila beberapa permasalahan terjadi, maka dapat mengganggu investasi tersebut. Contohnya yaitu apabila proyek dana besar. Proyek yang membutuhkan dana besar cenderung melibatkan banyak pemodal. Karena beberapa permasalahan tersebut, maka ulama kontemporer mengubah skema akad mudharabah yang awalnya antara dua pihak menjadi tiga pihak. Yakni, yang pertama tetap adanya sohibul mal atau pemilik modal karena sebagai investor. Yang kedua, mudharib atau pengelola modal. Namun yang ketiga, antara sohibul mal dan mudharib dihubungkan oleh bank sebagai pihak ketiga atau biasa disebut indirect financing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai skema indirect financing. Yang pertama, adanya sohib al-mal atau pemilik dana. Dalam hal ini diperankan oleh nasabah bank yang memberikan dana untuk investasi ke bank, dapat berupa tabungan ataupun deposito mudharabah. Yang kedua, adanya bank syariah yang berperan menerima dana sebagai pihak ketiga dari sohibul mal, kemudian diberikan kepada mudharib. Bank syariah menyalurkan pembiayaan yang menghasilkan atau biasa disebut earning asset. Dan yang terakhir yaitu mudharib sebagai pelaksana usaha, berperan menerima dan mengelola pembiayaan earning asset yang diberikan oleh bank syariah. Berikutnya saya
saya akan menjelaskan mengenai perbedaan akad mudharabah dan akad wadiah dalam perbankan syariah. Jadi, para nasabah yang ingin membuka rekening di bank syariah biasanya ditawarkan oleh beberapa produk syariah. Contohnya yaitu menggunakan akad mudharabah dan akad wadiah. Nah, berikut saya akan menjelaskan beberapa perbedaan dari dua akad tersebut. Yang pertama, dalam segi para nasabah. Para nasabah dalam akad mudharabah berperan sebagai sahibul mal atau pemilik modal, biasa disebut juga sebagai investor. Namun pada akad wadiah, nasabah berperan sebagai muwadi atau hanya sebagai penitip uang. Kemudian dalam segi imbal hasil. Di dalam akad mudharabah terdapat bagi hasil ataupun nisbah keuntungan. Jadi setiap bulannya para investor akan mendapatkan bagi hasil dari bank. Namun bagi hasilnya itu biasanya berupa persentase dari keuntungan, tidak langsung dijelaskan berapa nominalnya. Jadi bagi hasilnya atau keuntungannya itu setiap bulannya akan naik turun atau berbeda-beda. Di dalam wadiah tidak adanya imbal hasil atau hanya sekedar bonus sukarela dari pihak bank. Biasanya bonus sukarela ini diberikan kepada nasabah yang menerapkan wadiah ya domana. Kemudian yang terakhir, berdasarkan status dana nasabah. Di dalam akad mudharabah, dana nasabah dikategorikan sebagai investasi. Sedangkan di wadiah, dana nasabah hanya sebagai titipan atau simpanan. Selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan dari akad mudharabah dan wadiah. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai akad mudharabah. Kelebihan dari akad ini yaitu adanya bagi hasil yang menguntungkan nasabah. Jadi semakin lama saldo yang dimiliki nasabah akan semakin banyak. Namun kekurangannya yaitu adanya biaya administrasi setiap bulanan. Jadi saldo tersebut akan dipotong biaya administrasi. Kemudian adanya denda jika saldo di bawah batas minimal yang telah ditentukan oleh bank. Dan setoran awal membuka tabungan biasanya lebih besar daripada akad wadiah. Kemudian akad wadiah. Kelebihan dan kekurangan dari akad wadiah yaitu kelebihannya tidak dirugikan dengan adanya administrasi bulanan. Jadi uang yang kita tabungkan dalam tabungan akad wadiah akan selalu sama apabila tidak ada penambahan. Jadi tidak dikurangi dengan biaya administrasi. Namun kekurangannya yaitu uang yang hanya disimpan tanpa adanya perputaran atau tanpa adanya penambahan akan mengalami inflasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.